Hai, welcome back to my channel Indah Feraud. Kali ini aku mau bikin surprise karena udah nyampe 1200 subscribe ini. Jadi sekarang udah 1000, aku juga mau bikin kayak kejutan. Berasa kayak mau melahirkan di dalam air gitu. Ini di subscribe 1000 subscribe sekarang udah. Jadi nanti aku mau bikin giveaway juga buat kalian yang mau ikutan giveaway. Hai, welcome back to my channel Indah Feraud. Kali ini aku mau bikin surprise karena udah nyampe 1200 subscribe. Jadi aku mau up video lamaku ya tentang aku melahirkan anak kedua. Oke, lanjut aja ceritanya. Jadi aku sebenarnya mau upload dari kemarin, cuman karena belum sampai 1000, jadi aku belum mau upload videoku ini. Jadi sekarang udah 1000, aku juga mau bikin kayak kejutan. Nggak kejutan sih, tapi aku mau apa aja kalau udah 1000. Karena dari kemarin aku memang bilang kalau udah 1000 aku bakalan upload pengalamanku melahirkan anak kedua. Dan anak kedua juga pakai epidural ya. Yang anak pertama pakai epidural, yang kedua juga pakai epidural. Kenapa aku pilih itu? Karena mungkin pilihan orang berbeda ya. Mungkin ada yang mau melahirkan normal karena dia mau merasakan gimana sih jadi ibu, jadi seorang ibu yang bisa melahirkan normal. Tapi sekarang zaman modern, ada ada alat-alat canggih, jadi kamu bisa pilih. Tapi itu semua terserah kalian, terserah pilihan kalian ya. Menurut kalian itu bagus, itu sih sah-sah aja. Kalian mau pilih apa aja, itu terserah kalian. Yang penting itu bikin kalian happy. Jadi aku mau kasih tahu, lanjut ceritanya yang tadi ya. Aku melahirkan anakku yang kedua. Gini, menurut orang kalau anak kedua itu lebih gampang karena udah ada jalannya yang anak pertama. Tapi bagiku, yang pengalamanku sendiri ya, ini anak kedua lebih sulit dari anak pertama. Kenapa? Jadi gini ceritanya, aku mau tunjukin dulu foto-fotoku yang ini karena aku nggak bikin video ya. Jadi aku tunjukin foto-foto yang aku datang ke rumah sakit tiba-tiba sakit. Itu di sini, lihat. Oke, ini pertama kali aku sampai di rumah sakit ya, masih bisa senyum. Ini ngerasain sakitnya itu kadang setiap 2 menit sekali, 3 menit sekali, kadang 5 menit sekali tuh ngerasain melilit banget ya perutnya. Terus kita bisa sambil foto sama suamiku. Terus karena ini dokternya udah datang diperiksa, tapi masih pembukaan 2, jadi belum bisa dipakein epidural. Karena prosesnya kalau mau pakai epidural itu kalau sudah kalau sudah pembukaan 3. Terus karena sakit banget aku ngerasainnya, terus dokternya bilang aku suruh berendam dulu di air untuk menghilangkan rasa sakit.
kita di rumah sakit, ini di rumah sakit ya, berasa kayak mau melahirkan di dalam air gitu. Jadi aku berendam di air panas, air yang hangat gitu dia. Jadi itu sebenarnya nggak melahirkan dalam air ya, cuman itu ngerasa kata dokternya menghilangkan rasa sakit. Itu rasanya emang sakit banget ya, nyeri. Itu juga baru pembukaan 2. Jadi kita nunggu sambil berendam, tapi rasa sakitnya itu tetap ada. Jadi kita ke rumah sakit jam 3 sampai jam 9 itu aku ngerasain sakitnya luar biasa ya. Pokoknya luar biasa banget anak kedua. Karena anak yang pertama itu waktu aku ngerasain mau melahirkan itu 2 minggu sebelumnya aku udah ngerasain, dan ada bercak merah ya, bercak warna coklatan gitu di dalam celana dalam. Terus abis itu 1 minggu kemudian aku ngerasa sakit lagi. Itu yang anak pertama yang ngerasa sakit lagi. Kita ke rumah sakit, ternyata belum. Aku ngerasain sakit lagi ketiga kalinya, itu baru aku ke rumah sakit lagi. Itu ternyata udah pembukaan 3. Jadi cepet banget, gak nunggu lama. Akhirnya si dokter hampir 2 jam gitulah nunggu. Tapi itu rasa sakitnya gak nyeri banget ya di perut. Itu langsung disuntik di epidural. Terus aku tunggu dari jam 12 atau jam 1 gitulah, kira-kira jam 1 aku disuntik epidural. Habis itu tunggu sampai jam 8 baru anakku yang pertama keluar, yang cowok ya. Yang kedua aku ngerasain sakitnya itu tiba-tiba. Dan tahu nggak, aku happy banget karena anakku yang kedua ini birthday-nya sama aku, harinya sama, tanggalnya sama, cuma tahunnya aja yang beda ya. Jadi kalau kita ulang tahun itu sama, ngerayainnya jadi sama-sama berdua karena semuanya sama. Pokoknya gitu. Anyway, kembali lagi yang aku bilangin tadi, aku ngerasain jam 3 melilit. Itu sebelumnya aku nggak ngerasain sama sekali ya, kayak aku sampai khawatir juga, sempat ke dokter juga konsultasi, kenapa aku nggak ada rasa mau melahirkan atau melilit, sakit perut itu nggak ada sama sekali. Besoknya aku harus ke rumah sakit periksa karena udah 40 minggu mau ke 41 minggu. Di 40 minggu anakku itu melahirkan. Sebenarnya jadwal ke rumah sakit tanggal 19 kita punya jadwal ke rumah sakit, mau ngecek kalau belum ada tanda-tanda aku bakalan dioperasi, dikeluarin anaknya ya karena udah kelebihan. Di hari itu juga tanggal 18 ya anakku lahirnya. Terus tanggal 18-nya pagi jam 3 aku ngerasa nyeri perutku. Langsung aku ke rumah sakit sama suamiku. Pas sampai di rumah sakit benar mau melahirkan, udah pembukaan 2. Tapi aku nggak bisa udah nunggu lama, udah sampai berendam juga, bolak-balik berendam itu ya. Jadi aku karena itu musim dingin, berendam di dalam air panas, pas bangun dingin lagi, aku masuk lagi, bangun dingin lagi, masuk lagi, ngerasain nyerinya juga. Pokoknya itu rasanya sampai di kepala, sampai di ubun-ubun kalau aku boleh kasih tahu ya. Karena aku ngerasain sakitnya, aku sampai teriak-teriak ya. Sakitnya nggak terus-terusan, cuman berhenti, nanti 2 menit, selang 2 menit sakit lagi, selang 5 menit sakit lagi. Menurut orang-orang kalau anak kedua itu lebih gampang ya, tapi ternyata pengalaman pribadiku enggak sama sekali. Jadi lebih gampang anak pertama daripada yang kedua. Oke, anyway, berlanjut. Habis berendam itu kita pindah lagi tempat. Pas mau melahirkannya itu aku pindah lagi tempat, itu sekitar jam 9 ya. Dari jam 3 ke jam 9 ngerasa sakitnya. Dari jam 9 itu tetap masih bukaan 2, belum kebuka-buka. Jadi dokternya nggak mau ngambil resiko buat kasih epidural, karena katanya kalau aku kasih epidural terus pas mau melahirkannya ternyata epiduralnya habis, maksudnya cairan epiduralnya habis, aku bakalan ngerasain sakitnya. Tapi aku bilang nggak apa-apa, itu urusan nanti. Sekarang ini pokoknya aku nggak mau ngerasain sakit banget ini. Aku sampai teriak-teriak. Dokternya jadi mau ngasih aku injection itu di belakang punggung ya, di tulang tengah itu kalau epidural.
Itu aku teriak-teriak di depan dokternya karena memang terasa sakit banget perutku ya. Cuman kan nggak berulang, nggak berlanjut terus gitu. Jadi datang hilang gitu. Terus ya akulah ini fotoku yang di injection. Oke, itu fotonya aku yang di injection. Jadi abis dari epidural aku ngerasainnya lega banget, bisa smile lagi. Liatin aku smile. Oke, dari epidural itu aku tunggu lagi dari jam 9 aku disuntik. Jam 3 ke jam 4 itu baru anakku mau keluar. Itu juga harus disuntik kalau di Indonesianya disuntik dorong ya. Jadi aku di sini ada infus, di sini ada suntikan buat suntik dorong, di sini juga aku ada infus, di belakang aku ada epidural. Tuh kalian lihat itu fotoku, semuanya ada wire-wire yang yang nyambung di badanku ya. Jadi tapi itu aku rasanya lega banget karena semua dokternya baik. Aku ngelahirinnya bukan di rumahku yang sekarang aku tempatin ini ya, aku tinggalnya di Paris. Jadi anakku yang pertama lahirnya di sini, yang kedua anakku lahirnya di Paris. Jadi pas ngerasain epidural itu aku benar-benar rasanya lega banget. Terus anakku keluar juga, aku rasanya ini dia, baby Chloe lahir. Oke, gitu aja pengalamanku ini. Ini di subscribe, 1000 subscribe sekarang udah. Jadi nanti aku mau bikin giveaway juga buat kalian yang mau ikutan giveaway. Jadi gitu aja ceritaku, pengalamanku tentang anak kedua, melahirkan anak kedua itu ya. Jadi kalau kataku, pengalamanku sendiri, anak kedua itu enggak semuanya gampang ya. Karena pengalamanku sendiri, anak kedua lebih susah dari anak yang pertama. Oke, segitu aja pengalamanku tentang melahirkan di dalam bak ya. Tapi aku nggak ngelahirin di dalam bak, cuman berendam aja. Jadi terima kasih semuanya yang udah denger obrolanku hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di-share ke sosial media yang kalian punya. Ngocehnya aku sampai sini aja ya. Terima kasih semuanya. Bye.